mereka makin banyak makin dikit. Dikit. Makin dikit. Maka itulah Islam itu yang mempelopori pembebasan budak, penghapusan budak. Justru agama Kristen sendiri sampai abad ke-19 masih ada perbudakan, Pak. Coba di Amerika, abad 19 masih ada budak. Islam kapan? Jauh sebelumnya sudah hilang. Salam saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kebohongan akan terungkap dan kebenaran akan dinyatakan. Sekalipun kebenaran itu disembunyikan, tetapi cepat atau lambat, maka kebenaran itu akan dinyatakan dan kebohongan itu akan diungkap. Itulah firman Tuhan. Firman Tuhan yang memerdekakan, firman Tuhan yang membebaskan. Itu sebabnya biarlah kita mengetahui kebenaran, supaya kebenaran boleh memerdekakan kita. Dan itu hanya ada di dalam Yesus, Allah yang benar dan Tuhan yang benar. Berikut cuplikan kita akan tonton pernyataan seorang ustaz, yaitu Don Titan, tentang kekristenan. Seperti apa cuplikan? Langsung kita simak cuplikan berikut ini. Masalah tuduhan itu benar atau tidak, tapi itu yang paling kesohor lah di antara di medsos itu. Tuduhan itu yang paling sering kita kumpulkan, kita tanya ke Kododi. Salah satunya masalah perbudakan. Oten kan bilang katanya Islam itu mengajarkan perbudakan karena di zaman Nabi itu ada budak-budak yang dinikahin selain dari istri gitu kan, itu halal untuk dinikahi gitu kan. Itu gimana kok pandangan dalam literatur sejarah di zaman dulu gitu? Menurut Pak Nandi betul ya? Iya. Islam mengajarkan perbudakan nggak, Pak? Menurut Pak Nandi? Enggak. Yang saya tahu sih enggak. Enggaknya tahu dari mana? Enggaknya gimana? Ketika Quran diturunkan, sudah ada budak belum? Sudah ada. Ya kan? Jadi ketika Quran diturunkan, hukum-hukum Islam sudah mulai diterapkan. Hukum Islamnya ini, ya walaupun yang namanya menikahi budak ya, karena budak pada saat Quran diturunkan, budak itu properti orang ini kan, masyarakat Arab Saudi di situ kan, properti loh, properti. Kalau namanya properti, kepemilikan. Boleh diapain Pak kalau properti? Bebas aja. Ya bebas ya, terserah yang punya kan. Namanya juga properti. Dan yang namanya properti itu kan memang bisa diperjualbelikan. Diperjualbelikan berarti menyangkut ada sendi-sendi ekonominya dong Pak. Ya. Ketika Quran diturunkan, budak sudah ada. Berarti Quran diturunkan bukan untuk mengajarkan perbudakan, tapi apa? Untuk mengatur perbudakan. Pertama. Yang kedua untuk apa? Menghilangkan perbudakan. Diaturnya bagaimana? Namanya properti itu kan berarti oke, lu boleh nikahin ya, karena itu properti gitu. Boleh dijual atau dibeli. Tetapi ketika hukum Islam sudah mulai berjalan, umat Islam pada saat itu kan sudah ada semacam kayak punishment begini. Misalnya contoh, salah satu orang umat Islam melanggar aturan atau berbuat maksiat atau melanggar aturan Allah. Dihukum kan? Hukumannya apa? Kalau pelanggarannya cukup berat, dihukum dengan salah satunya apa? Membebaskan budak. Betul kan? Betul. Kemudian ketika budak itu boleh dinikahi, anaknya budak juga bukan Pak? Bukan. Hah? Bukan Kan? Bukan. Jadi kalau dibebaskan. Ya. Jadi kalau menikahi budak, terus kemudian anaknya tidak menjadi budak, lama-lama budak jadi makin dikit atau makin banyak? Makin dikit. Dengan orang membebaskan budak yang tadi bersalah nih melakukan pelanggaran, dihukum dengan salah satunya cara membebaskan budak, makin lama budaknya makin banyak makin dikit. Makin dikit. Maka itulah Islam itu yang mempelopori pembebasan budak, penghapusan budak. Justru agama Kristen sendiri sampai abad ke-19 masih ada perbudakan, Pak. Coba di Amerika, abad 19 masih ada budak. Islam kapan? Jauh sebelumnya sudah hilang. Budak. Justru Islam yang mengajarkan menghilangkan perbudakan. Barusan, Don Titan berbicara soal perbudakan di dalam Islam. Menurut klaim dari Don Titan, yang adalah seorang mualaf dan bukan ustadz, dia mengatakan bahwa Islam datang untuk meniadakan perbudakan. Dan dia juga mengatakan bahwa justru kekristenan baru abad ke-19 perbudakan di Amerika dihapus. Inilah cacat logikanya Don Titan. Dia menjadikan Amerika sebagai standar kekristenan. Yang benar adalah apa yang kitab sucinya katakan. Masa saya menilai Islam dari ustadz yang mencabuli santrinya? Tentu saja tidak dong. Mungkin ada Muslim yang nyinyir dan mengatakan, di mana dalam perjanjian lama juga ada perbudakan. Kembali, perbudakan dalam perjanjian lama bukan perintah Tuhan, sama halnya dengan perceraian. Perbudakan adalah sistem yang berlaku pada waktu itu, bahkan orang Israel bisa menjadi budak jika mereka jatuh miskin, tetapi hak-hak budak diatur. Ingat, yang jadi budak bisa jadi orang Israel juga. Kita kembali ke perjanjian baru, yang tidak mengikuti hukum sipil yang ada dalam perjanjian lama.
Di dalam Perjanjian Baru, Rasul Paulus katakan dalam Galatia 3 ayat 26-28. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Jadi sangat jelas dalam ayat itu bahwa tidak ada lagi kasta yang membedakan ketika kita ada di dalam Kristus. Kalau ada orang yang mengaku Kristen tapi masih menjalankan perbudakan atau rasis, artinya dia tidak menjalankan ajarannya dengan benar, seperti Amerika yang dicontohkan Donnie Tan. Kali ini kita akan mendengarkan penjelasan seorang ustadz yang benar-benar ustadz yang berbicara soal perbudakan dalam Islam. Kalian, ketika kerajaan Saudi mengeluarkan undang-undang anti perbudakan, itu pun bukan kesadarannya Saudi memperbudak, bukan, tapi karena dipaksa oleh Amerika. Kalau tidak dibebaskan perbudakan dari Saudi, Amerika tidak akan membantu Saudi, baik ekonomi maupun persenjataan. Akhirnya keluarlah undang-undang larangan perbudakan. Itu didemo oleh para ulamanya tuh, dengan alasan bagaimana raja melarang perbudakan, Islam tidak melarang kok. Islam tidak melarang kok. Kalian, ketika kerajaan Saudi mengeluarkan undang-undang anti perbudakan, itu pun bukan kesadarannya Saudi memperbudak, bukan, tapi karena dipaksa oleh Amerika. Kalau tidak dibebaskan perbudakan dari Saudi, Amerika tidak akan membantu Saudi, baik ekonomi maupun persenjataan. Akhirnya keluarlah undang-undang larangan perbudakan. Itu didemo oleh para ulamanya tuh, dengan alasan bagaimana raja melarang perbudakan, Islam tidak melarang kok. Islam tidak melarang kok. Kita barusan dengar bagaimana Ustadz Buya Syakur mengatakan bahwa perbudakan di Saudi justru dihapus oleh campur tangan Amerika, dan pada waktu itu banyak ulama yang menolak penghapusan budak tersebut, alasannya karena tidak diperintahkan dalam Quran. Pertanyaan pada Donnie Tan, tunjukkan dalam Quran soal larangan perbudakan. Jadi gimana teman-teman, kalian lebih percaya mualaf atau ulama besar seperti Buya Syakur? Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap pernyataan Donnie Tan. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, itulah dia video yang baru saja kita tonton tadi videonya. Kita tahu seorang Donnie Tan adalah seorang mualaf. Dia tidak lagi ada di dalam agama kekristenan, tapi sekarang dia sudah mualaf. Seharusnya beliau tidak menjelekkan kekristenan, tetapi dia hanya fokus belajar tentang agamanya. Dan kita bisa melihat bagaimana ketika dia diundang ke podcast, dia selalu membahas tentang kekristenan, dia selalu membahas tentang Alkitab, dan tujuannya bukan untuk sesuatu hal yang baik, tetapi untuk menjatuhkan agama yang lain. Ini adalah sesuatu hal yang tidak baik. Tetapi saya percaya publik tidak sebodoh yang kita pikirkan. Publik itu sekarang sudah pintar-pintar. Mereka pasti mengetahui kebenaran dan ketidakbenaran. Mereka pasti mengetahui mana yang betul dan mana yang bohong. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini dari awal pertengahan sampai akhir. Kiranya video ini mengedukasi dan memberikan wawasan lebih lagi kepada kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Shalom dan sampai jumpa di video selanjutnya.